Motor lo anu. Ya. Tadi siapa yang bawa motornya? Motor. Hah? Motornya memang di bawah sana. Tunggu ini. Di mana? Dari sini siapa yang bawa? Di sini. Dia ada, dia orang bawa.
Ah, sudah. Biar. Oh, biar. Dengan kiriman militer besar-besaran operasi besar-besaran. Iya, Pak. Secara hukum tidak menjamin soal itu, Pak Ahmad. Hukum yang sebenarnya adalah polisi hanya menjamin soal lalu lintas dan menjaga tertibnya lalu lintas dan menjalannya aturan tugasnya Bapak Ibu. Tapi apa yang terjadi di Nagrek kemarin, kawan? Malah polisi yang melakukan tindakan brutal, pemukulan, penendangan terhadap masa aksi penolakan daerah otonomi baru di Nagrek kemarin, kawan. Jawa Timur, tiga minggu yang lalu mereka melakukan aksi untuk penolakan daerah otonomi khusus dan cabut proses jilid 2. Apa yang dihadapi oleh pihak keamanan di Jawa Timur? Mereka menghadapi dengan tindakan represif, bahkan membunuh, menyembah 2 masa aksi sehingga nyawanya tidak selamat, kawan. Apakah aturan yang menjamin soal bagaimana masa aksi itu ditembak atau mengeluarkan peluru? Itu tidak menjamin dalam hukum, kawan. Yang menjamin dalam hukum adalah bagaimana tentara atau pihak keamanan dia bisa mengeluarkan tembakan. Itu berlaku hanya di daerah operasi antara senjata lawan senjata, itu baru berlaku. Tapi kalau senjata sudah berlawanan dengan rakyat sipil, itu sudah melanggar hukum, kawan. Dia yang merancang undang-undang, dia yang merancang batasan-batasan hukumnya, tapi dia juga yang melanggar hak-hak itu, kawan. Orang Papua dari tahun 61 hingga hari ini minta referendum, minta hak-haknya diakui, meminta untuk penentuan nasib sendiri di atas tanah Papua. Tetapi yang dihadapi adalah malah Jakarta menawarkan otonomi khusus jilid 2. Malah Jakarta menawarkan daerah otonomi baru. Padahal rakyat Papua tidak menginginkan itu. Rakyat Papua menginginkan hanya satu, hak menentukan nasib di atas tanah Papua. Karena Undang-Undang nomor 5 tahun 2005 mengatakan bahwa hak sipil dan politik itu, jika suatu wilayah dia mau ingin menentukan hak politik, menentukan nasib sendiri, dia berhak. Dan itu Indonesia sudah mengadopsi dari hak republik dari UN, United Nations, kawan. Dan Indonesia sudah adopsi itu. Bahkan tapi yang dia perlakukan di negara, khususnya di Papua, malah dia kirim operasi banyak
personil militer ke daerah-daerah operasi militer seperti Puncak, juga Intan Jaya, Yaukimo, Ciwirok, Oksibil. Banyak pengungsi yang menderita di hutan, bahkan mencari hidup di kabupaten tetangga. Tapi pada saat ini yang terjadi di tanah Papua, tidak ada media nasional yang diliput, tidak ada TV nasional yang diliput. Bahkan berita yang selalu dikasih naik di TV, bahkan media nasional, bahwa ini adalah tindakan kriminal bersenjata, padahal itu salah. Wartawan tidak pernah investigasi pada pelaku yang sebenarnya, tapi selalu mendukung para elit-elit nasional dalam pemberitaannya, kawan. Itu terbukti. Berapa banyak pengungsi yang sudah ada di Intan Jaya belum dimediakan? Berapa banyak pengungsi yang ada di Puncak Jaya belum dipublikasi di media nasional, bahkan internasional, kawan. Ini menjamin bahwa negara ini sudah mengakui negara demokrasi, tapi perlakuannya kriminal, kawan. Implementasinya kriminal, tidak benar. Maka itu, kami yang tergabung dalam Divisi Rakyat Papua yang tergabung 119 organisasi menyatakan dengan tegas bahwa tolak otonomi daerah otonomi baru dan cabut otsus jilid 2 dan berikan hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua. Karena itulah salah satu solusinya. Papua, Papua, Papua. Ya, silakan maju ke depan. Jalan. Gimana? Ya, kawan-kawan sampai jalan. Sampai jalan, kawan-kawan. Hidup Papua! Hidup Papua! Hidup rakyat Papua! Ya, selamat siang warga Kota Malang. Kami dari petisi rakyat Papua ingin menyampaikan aspirasi politik kami. Karena hari ini negara Republik Indonesia kemudian memaksakan negara otonomi baru di atas tanah leluhur sendiri tambah. Ini menandakan bahwa
Republik Indonesia tidak pernah menghargai aspirasi rakyat bangsa West Papua, kawan-kawan. Padahal sudah jelas bahwa di beberapa kota di West Papua, masyarakat sipil menolak pemekaran daerah otonomi baru sendiri, kawan-kawan. Tetapi negara Republik kemudian memaksakan daerah otonomi baru harus dilakukan di atas tanah West Papua sendiri, kawan-kawan. Kita tahu bersama bahwa ini adalah kepentingan elit politik negara Republik Indonesia dan di atas tanah West Papua sendiri, kawan-kawan. Tapi tidak pernah kemudian menghargai apa yang diminta dan apa yang dituntut oleh bangsa West Papua sendiri, kawan-kawan. Padahal secara garis historis bangsa West Papua mendeklarasikan kemerdekaannya di tanggal 1 Desember, kawan-kawan, tahun 1961. Akan tetapi nasionalisme Indonesia melalui Soekarno memaksakan rakyat Papua harus menyatakan NKRI harga mati, kawan-kawan. Pemaksaan itulah yang kemudian berlanjut sampai hari ini, kawan-kawan. Akhirnya begitu banyak protes-protes yang terjadi dari rakyat West Papua mengakibatkan banyak dari pelanggaran HAM, diskriminasi, keterkesan dan lain sebagainya di negara West Papua sendiri, kawan-kawan. Kepentingan Republik Indonesia di negara West Papua, kawan-kawan, kita bisa tahu bersama bahwa kepentingan Republik Indonesia terhadap bangsa West Papua adalah sumber daya alam atas tanah West Papua sendiri, kawan-kawan. Itu menjadi bukti nyata dalam beberapa petinggi-petinggi militer Republik Indonesia yang kemudian menyatakan bahwa rakyat Papua kalau ingin merdeka bisa pergi ke bulan atau ke planet lain, kawan-kawan. Artinya harga tempat tawat orang Papua sebagai manusia tidak pernah dihargai di dalam Republik Indonesia, kawan-kawan. Tidak ada alasan yang lebih baik dari bangsa West Papua kecuali menentukan hatinya sendiri, kawan-kawan. Kawan-kawan, kita bisa maju pelan-pelan ke depan untuk menyampaikan aspirasi politik kita, kawan-kawan. Papua Merdeka! Papua Merdeka! Papua Merdeka! Referendum! Yes! Referendum! Yes! Referendum! Yes! Free West Papua! 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 Tahun 2019, tanggal 16 Agustus, satu hari sebelum Indonesia menyatakan ulang tahun kemerdekaannya, kawan-kawan, akan tetapi Republik Indonesia
sendiri contoh. Kita bisa tahu bersama bahwa rasisme sangat bergengsi di dunia, kawan-kawan. Karena itu tindakan paling tidak manusiawi terhadap manusia lain sendiri, kawan-kawan. Artinya apa? Dengan rasisme yang dipraktikkan terhadap bangsa West Papua, bahwa militer Indonesia dan rakyat Indonesia yang kemudian masih rasis terhadap bangsa West Papua, mereka tidak kemudian pernah menghargai rakyat Papua punya harkat dan martabat setara dengan manusia-manusia yang lain. Ini menjadi bukti nyata terhadap bangsa West Papua sendiri, kawan-kawan. Maka jangan heran ketika ada aksi-aksi di atas tanah West Papua, kemudian terjadi penembakan, pemukulan, penculikan, bahkan pembunuhan, kawan-kawan. Di Indonesia pun demikian, kawan-kawan. Kawan-kawan bisa ingat kembali di tahun-tahun 2017, 2018, 2019, bahkan terakhir kemarin penyetuhan asrama kawan-kawan Papua di Malang. Kita bisa tahu bersama bagaimana kebijakan negara Indonesia terhadap bangsa West Papua, kawan-kawan. Terhadap mahasiswa-mahasiswa Papua, baik di tanah air maupun di tanah kolonial Indonesia hari ini, kawan-kawan. Kawan-kawan, tapi jalan biar posko dibongkar, biar posko dibongkar, Papua pasti merdeka. Biar posko dibongkar, biar posko dibongkar, Papua pasti merdeka. Kepada kawan-kawan yang ingin menyampaikan aspirasi politiknya, menyampaikan aspirasi politik. Ini. Jangan mencatat bahwa Solo le mató. Baru tumpangnya baru malas tahu. Yes, lebih sombong mati. Memang anak berapa? Jadi begitu sudah. Jadi begitu sudah. Sayur jeruk. bagi kita adalah menganggarkan negara bintang-bintang berbuka negara. Nada. Yang kedua, ibaratkan perang putih di yang barat. Dan yang ketiga adalah mobilisasi. Itu adalah awal daripada pembunuhan orang Papua yang terjadi. Pembunuhan yang terjadi di mana-mana. Di sana bangsa West Papua. Dimulai dari tahun 1998. Tapi hari ini sudah 60 tahun. Kawan-kawan, bapak kita, bahkan keluarga kita tidak didahulukan dibunuh oleh negara ini. Baru, apakah kita harus mati saja balik? Harus dibunuh oleh negara ini sejak balik dan tidak. Hanu palo. Hanu potong dia. Siap, jangan sampai belakang. Maka akan terjadi. Oh, 63. Oh. Alah.
Oh, iya, iya. Kamu merdeka. Dari sini. Kau buka itu boleh, itu bagus. Buka itu boleh, masker itu buka. Kita buka yuk, ini ya. Kenapa? Buka aja, buka baru kasih ya. Buka apa? Buka masker tuh. Bebas, tahu begini. Kamu harus Yesus Allah Bapa. Kenapa jadi? Sang, Gak usah ganteng. Yesus tidak apa di sini. Baru diputusin berapa? Kita tidak enak sekali. Gak ganteng ya? Kenapa? Bukan sih, benar. Gak ganteng. Yang ini lagi kalau mungkin siapa? Ini, Erba. Oh ya. Kita tinggal kan? Yang boleh bertatap Siap berdiri teguh untuk melawan negara ini. Dari sejarah mencatat bahwa tahun 1998 dari Intelijen Negara sudah membuat bahwa pemekaran provinsi Papua harus terjadi di provinsi. Tapi ditentang oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Makanya terjadilah dua provinsi yang sekarang kita kenal, Papua dan Papua Barat. Jadi dalam sejarah bahwa sebelum kita lahir, negara tanpa memperlibatkan orang Papua sudah berbicara bahwa nasib orang Papua akan dijadikan seperti bagaimana sudah dibicarakan. Dan pada tahun 1962 dalam perjanjian Legion Agreement, Roma Agreement, tanpa terlibatkan orang Papua sudah berbicara bahwa nasib orang Papua akan digabungkan dalam NKRI. Itu sudah dibicara. Maka kawan-kawan jangan heran, kenapa hari ini negara tidak pernah menganggap bahwa orang Papua adalah manusia. Karena negara hari ini menganggap orang Papua adalah monyet, adalah apa-apa, dan adalah tikus hutan. Dan baru kemarin tahun 2020 di Kota Malang sendiri, Kapolresta Kota Malang sendiri bilang bahwa mahasiswa Papua atau saudara mahasiswa Papua adalah kakak. Apakah sudah monyet? Apakah sudah monyet? Ya, kita bukan monyet. Mama-mama kami yang ada di Papua tidak pernah melahirkan kami seperti monyet. Dan di monyet itu pun di Papua tidak ada. Itu, tapi negara karena kita dijajah, makanya untuk mematikan kita butuh psikologis. Maka negara membangun dengan narasi-narasi supaya rakyat Papua, mahasiswa Papua tidak melawan sistem ini, tidak melihat sistem ini. Kita merasa minder, kita merasa jauh supaya negara membangun narasi-narasi itu. Hidup rakyat Papua! Hidup rakyat Papua! Papua! Ya, Papua
Papua sudah merdeka pada tahun 1991. Itu adalah kemerdekaan yang dan sah. Dan kemerdekaan itu dengar atau disiarkan melalui siaran Australia dan Belanda. Kemerdekaan itu adalah secara sah dan sekarang sudah menjadi 61 tahun. Dan akar persoalan hari ini untuk rakyat Papua yang berjuang kenapa Papua ini merdeka adalah atas dasar sejarah yang tadi. Pepera tahun 1969 yang dimana jumlah orang Papua adalah 8.000 lebih, tapi hanya ditapis menjadi 125 orang. Itu salah satu akar persoalan Papua yang kita tutup untuk membenarkan atau memulai kembali pepera itu. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah perjanjian memorandum yang tidak dilipatkan oleh negara pada rakyat Papua yang dimenangkan oleh ABRI itu harus diulang kembali pepera atau memberikan kebebasan untuk orang Papua memilih untuk bergabung dengan NKRI atau berpisah untuk Papua merdeka. Karena akar dari persoalan itu, maka rakyat Papua yang sadar berjuang. Dan rakyat Papua atau mahasiswa Papua tidak pernah membenci yang namanya masyarakat Kota Malang ataupun Gojek ataupun masyarakat yang berlalu-lalu. Karena mahasiswa sudah sadar bahwa musuh kita untuk orang Papua dan Indonesia sendiri adalah sistem yang memperbudak rakyat Papua dan rakyat Indonesia sendiri. Betul. Jadi rakyat Indonesia sendiri harus tahu, jangan sampai membangun isu bahwa rakyat Papua membenci kepada rakyat Indonesia. Itu tidak sama sekali. Tapi musuh daripada rakyat Papua adalah sistem imperialisme, kolonialisme, kapitalisme, dan militerisme yang membunuh orang Papua. Dan tahun 1991 sampai hari ini, dan juga orang Papua sudah semakin habis, sudah semakin tiada dari tanah airnya sendiri. Hidup Pak Kota Bone! Hidup Pak Kota Bone! Hidup Pak Kota Bone! Hidup Pendeta Bone! Hidup Pendeta Bone! Nah, saya mendekat. Nah, kawan-kawan masih semangat yang ingin menyampaikan aspirasi politik, polisi, teatrikal atau apapun itu, saya persilakan. Bapak! 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 Hidup mahasiswa yang melawan! Hidup KPM! Hidup! Sejak tahun 1991, Papua sudah merdeka! Itu sudah diumumkan oleh radio lewat Belanda. Papua sudah merdeka! Tapi negara Indonesia yang sekarang ini manipulasi. Betul. Indonesia adalah penjajah yang paling konyol di atas di mata bangsa West Papua. Betul. Indonesia adalah negara demokrasi, negara hukum, tapi pengkhianat, pembunuh. Mereka lah yang membunuh rakyat Indonesia. Mereka lah yang membunuh bangsa West Papua. Pembunuh.
terjadi di atas tanah Papua. Kami sebagai mahasiswa harus bertindak karena kami adalah salah satu aspirasi dari masyarakat. Betul? Ada mahasiswa yang melawan? Ada PDP? Papua? 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 Tolak kotos? Tolak kotos? Tolak pembekara? Orang Papua tidak pernah meminta kotos jilid 1 dan jilid 2. Betul kan? Orang Papua tidak pernah meminta pembekara. Ini semua permainan oleh imperialisme dan kolonialisme. Betul kan? Dan mereka mengirim semua militer ke Papua. Betul? Maka orang Papua sedikit mulai hilang. Papua! 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 Ya, Papua harus merdeka. Itulah harapan kami. Betul kan? Nah, kawan-kawan, angkat tangan kiri semua. Angkat tangan kiri semua. Papua! 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 Ya, Papua sudah merdeka dari tahun 1941. Dari situ, 12 hari kemudian, Soekarno manipulasi bahwa Papua itu bagian dari NKRI. Itu adalah salah satu ilegal yang buat saat itu tidak alang-alang Jakarta. Kami datang untuk aspirasi bahwa otonomi jilid 2 itu adalah bukan keinginan rakyat Papua, tapi keinginan Jakarta. Dan kebesaran nilai yang baru itu adalah salah satu manifesto soal Papua dan Jakarta kawasan itu adalah kepentingan Jakarta itu sendiri Jakarta. Bagaimana itu? Militer dan organisasi Ya, enggak lupa sendiri nggak ada. kawan-kawan tak terlihat dengan Papua. Tadi ada semua orang itu nggak isi tadi ini Papua! Merdeka! Ya, Papua harus merdeka. Hidup perempuan yang melawan. Hidup Hasil Papua. Ya. Baik, kita siapkan orang-orang perempuan yang mau berorasi bisa maju ke depan. Jalan Selamat siang warga Kota Malang. Mohon maaf kami sedikit mengganggu aktivitas perjalanan Anda. Tapi yang harus warga Kota Malang ketahui bahwa hari ini kami yang turun ke jalan ingin menyampaikan bahwa masyarakat Papua menolak otonomi
ini tentunya harus masyarakat Kota Malang ketahui. Sekarang pengiriman militer besar-besaran ke tanah Papua, akan tetapi pelanggaran HAM di tanah Papua semakin banyak dan sampai hari ini belum terselesaikan. Betul kawan-kawan? Maka warga Kota Malang harus ketahui bahwa hari ini kami turun ke jalan ingin menyampaikan aspirasi kami, dan kami menyampaikan aspirasi ini telah diatur dalam undang-undang dan itu pantas dan layak bagi semua masyarakat yang hidup di dunia ini. Betul kawan-kawan? Negara Indonesia dikatakan sebagai negara demokrasi, negara yang menjunjung tinggi keadilan. Omong kosong dengan keadilan, omong kosong dengan demokrasi. Sampai hari ini rakyat Papua masih sangat ditindas. Akan tetapi penindasan itu kemudian dimanipulasi oleh bangsa Indonesia. Banyak sekali anjing-anjing kapitalis yang kemudian berkuasa di tanah Papua. Jangankan pemerintah pusat, pemerintah daerah sekalipun, mereka sibuk mengusik hasil alam yang ada di tanah Papua. Di sini saya sebagai masyarakat Indonesia yang sadar berdiri mendukung agar hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa Papua adalah solusi paling demokrasi. Papua Merdeka! Papua Merdeka! Papua Merdeka! hidup perempuan Papua, Hidup! hidup bangsa Papua. Hidup! Ini saya akan membacakan puisi dengan judul Bersetan Aku Harus Kesana. Bersetan cinta, bersetan lisanmu, terima kasih telah mengantarku hingga akhirnya aku tahu dan mampu keluar dari jeratan sejarah yang ditutup-tutupi. Kemanusiaan, ya, aku mau berada di tengah mereka. Bersama mereka, aku ingin menjadi diri sendiri tanpa dikekang yang namanya kebodohan cinta. Aku mesti ke sana. Ya, Papua. Aku mesti ke sana, ke tanah cendrawasih yang hari-hari pilu dengan air mata ketidakadilan. Aku mesti ke sana menghormati Bintang Kejora. Sebab berapa juta jiwa Bintang Kejora yang direpresif hingga nyawa tak terbilang. Aku harus ke sana bersama mama-mama Papua. Bersama mereka, aku ingin lebih dekat lagi belajar filosofi pohon sagu, yang mana di luar begitu seram berduri, tapi di dalamnya batangnya begitu putih, memberi kehidupan. Aku ingin bersama mama-mama Papua, bersama menghias Pinang dengan melepas senyum kasih sayang. Aku tak sempat membalas. Aku ingin di tengah-tengah bersama mama-mama Papua agar belajar menyulam noken untuk total generasi. Papua, aku harus ke sana. Aku ingin tertawa lepas bersama pace-pace di tengah kelakar mob. Papua yang lebih manis ketimbang kedunguan cinta sampai sekarang. Aku ingin bersama pace-pace mengitari hutan, memasang jerat babi hutan. Aku mesti menemui petarung kehidupan yang tersisa di tengah hutan, yang melindungi alam dan keluarganya yang tersisa. Aku ingin di tengah mereka yang menangis bersama dalam ikatan penderitaan. Aku ingin bersama mereka makan tak makan. Aku ingin dipelukan mereka. Aku ingin bersama mereka walau haus menemani langkah ketakutan kami. Aku ingin lebih dalam